Marilah tutup kepala, pejamkan mata. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara keluarga kami dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi yang cerah dengan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh menikmati renungan firman-Mu pakai hamba-Mu secara khusus. Urapi kami, urapi hamba-Mu juga. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjawabkan kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sampai ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 83 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Mazmur 83 ayat pertama sampai 19. Doa memohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau, menghuni kemah-kemah Edom dan orang Israel, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tiru. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka. Mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Media, seperti Sisera, seperti Yakbin dekat sungai Kishon, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Sebab dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, mari kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Berilah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Dari ayat pertama sampai ayat 19 dalam Mazmur Asaf ini, doa mohon pertolongan melawan musuh. Dalam Mazmur Asaf ini bagaimana mohon pertolongan melawan musuh, bagaimana musuh-musuh selalu mengejar. Dan kita lihat bagaimana permohonannya, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-10, perlakukan mereka seperti Media, seperti Sisera. Pada ayat 12, buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb. Mengapa mereka berdoa? Perlakukan mereka seperti Sisera. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4, kita melihat bagaimana keadaan bangsa Israel saat itu, di mana bangsa Israel dalam keadaan terpuruk, ya. Dan Tuhan memakai, dikatakan Heber atau isi Yael sebagai menghadapi panglima yang bernama Sisera atau panglima kerajaan, panglima Sisera ini begitu kuat. Tetapi cara Tuhan menolongnya secara ajaib. Tuhan membuat Sisera tidur, dan dengan mudah isi Heber atau Yael ini membunuh waktu dia tidur. Nah, disinilah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, karena turut campur tangan Tuhan dalam hidup bangsa Israel
sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-14 18. Yael itulah keluar mendapatkan Sisera dan berkatanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kibat susu, diberinya dia minum dan diselimutinya pulang. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdiri di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael isi Heber mengambil patok kemah, diambil pula palu, mendekatilah diam-diam, lalu dihantaknya patok dimasuk ke dalam pelipisnya sampai tebus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Lihat cara Tuhan memberkati. Bagaimana cara Tuhan mengalahkan Sisera ini, yang jadi pasukan panglima tentara yang hebat ini. Cara Tuhan juga menolong saudara dalam hadapi masalah yang berat, sebagaimana yang dialami juga oleh Gideon. Saat Gideon harus menghadapi orang dikatakan orang media. Dia tidak mengadakan kekuatan pasukannya, tapi dia mengadakan Tuhan. Hanya 3 orang. Dia berbuyung dan dipecahkan, dan apa yang terjadi? Maka terjadilah satu kegemparan yang luar biasa. Mereka saling membunuh, semua karena turut campur tangan Tuhan dan untuk bangsa Israel. Maka Oreb dan Seb ini bisa ditangkap dan bisa dibunuh. Di batasan firman Tuhan, perhatikan pada ayat yang ke Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama niup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling kepakaman itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu tentara itu sampai ke Bersita, ke arah Sisera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tapa. Nah, dikatakan firman Tuhan pada ayat 22, sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Karena turut tangan Tuhan dalam bangsa Israel. Maka dikatakan pada ayat yang ke-25, mereka berhasil menawan 2 raja Media, Oreb dan Sib, lalu dibunuh hebat itu. Nah, cara Tuhan menolong bangsa Israel. Dan saat ini disampaikan dalam doa, dalam Mazmurnya, kemohonan Tuhan, ke Mazmur pasal 83 ini, doa mohon pertolongan musuh sebagaimana pada ayat 12, dibuatnya para pemuka mereka seperti Oreb dan Sib. Ya, mohon kepada Tuhan turut campur tangan dalam persoalan yang berat, semua karena Tuhan yang berkarya, berperan. Kita hanya diam saja, artinya itu Tuhan yang bekerja, bukan kita diam aja, tapi kita juga bekerja. Mohon kepada hikmat Tuhan untuk mengalahkan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, hadapi persoalan, kalau Tuhan beserta kita, kita mampu. Maka kita minta hikmat Tuhan untuk menghadapi persoalan ekonomi, rumah tangga, hidup yang kita jalani yang perlu berat, tapi jangan takut. Tuhan selalu menyertainya semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat pengertian firman. Doa ada menghadapi musuh, bagaimana cara Tuhan Engkau menolong bangsa Israel melawan Sisera dengan mudah. Sisera dibunuh karena Engkau membuat dia tidur. Dengan mudah juga Oreb dan Sib dibunuh karena Engkau yang berperan Tuhan. Kami percaya Engkau akan berperan dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kami akan tetap mampu bekerja karena Engkau yang iman yang beserta kami Tuhan.
berikan hikmat-Mu buat kami semua. Kami bisa melakukan segala keperluan kami, rumah tangga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Dan kami mampu karena Engkau yang beserta dengan kami. Engkaulah Immanuel beserta dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan masalah kami, persoalan kami semua kepada Tuhan. Dan kami mau bekerja, kami mau berdagang, serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Bahkan segala kebutuhan kami Engkau dicukupkan, Tuhan. Dan kami pulang sore atau siang, rumah tangga kami masing-masing, kami mau berrezeki, segala kebutuhan kami Engkau yang memelihara kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak, berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Camat, para Lurah, RW, RT, para medis relawan, TNI, Polri, dan Green Service yang bekerja garis depan. Kau beri kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat-Mu Kau berikan sehingga mereka mampu mengatasi virus corona, dan rakyat Indonesia menjadi orang-orang yang taat dan mau dengar-dengaran, menjaga jarak, jaga pakai masker dan cuci tangan, dan jaga kesehatan dengan baik. Saya percaya dan cepat virus corona bisa berlalu dengan baik. Sebagaimana negaranya lain sudah mulai berubah, dan kami rindu Indonesia juga mengalami pemulihan yang dari Tuhan ada. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan turunkan berkat semua yang ada. Tidak berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan